Ini pertanyaan orang-orang yang tidak logis. Sama seperti gurauan-gurauan orang-orang yang berbuat maksiat. Kamu itu kalau bermaksiat jangan tanggung-tanggung. Karena yang maksiat tanggung-tanggung itu masuk neraka. Berbuat maksiat sampai melampaui batasnya. Kenapa? Karena nanti di akhirat ketika malaikat sangat marah kepadamu, ditendang sekuat tenaga lewat ke surga. Ya, dipikir tendangan malaikat itu seperti Ronaldo ataupun Messi, bisa lewat gawang. Dan luar biasanya, di antara amalan-amalan tersebut ada orang yang masuk surga bahkan tidak tahu dia sudah melewati jembatan tersebut. Dia tidak lewati proses di akhirat, hisab, mizan dan lain sebagainya. Tiba-tiba saja dia sudah di surga. Sampai malaikat-malaikat itu bingung, loh kok kalian sudah masuk kemari sedangkan loket belum dibuka. Ada orang-orang yang sudah berada di depan pintu surga padahal loket akhirat itu belum dibuka. Ada fadilah-fadilah tertentu yang diberikan oleh Allah. Maka salah satunya, ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Dan luar biasanya, di antara amalan-amalan tersebut ada orang yang masuk surga bahkan tidak tahu dia sudah melewati jembatan tersebut. Dia tidak lewati proses di akhirat, hisab, mizan dan lain sebagainya. Tiba-tiba saja dia sudah di surga. Sampai malaikat-malaikat itu bingung, loh kok kalian sudah masuk kemari sedangkan loket belum dibuka. Ada orang-orang yang sudah berada di depan pintu surga padahal loket akhirat itu belum dibuka. Ada fadilah-fadilah tertentu yang diberikan oleh Allah. Maka salah satunya disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat dari Imran bin Hasin, ketika Nabi baru sampai di Madinah dalam perjalanan hijrah beliau, kalimat yang pertama terucap, ayyuhan nas, fakana awwalu ma sami'tuhu qala an qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai sekalian manusia, sebarkan ucapan salam. Ketemu siapapun dimanapun, assalamualaikum, 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 sebarkan ucapan salam, biasakan. Dan itu perilaku muslim. Maka dalam hadis riwayat Abu Hurairah Ad-Dusi radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi. Bila bertemu ucapkan salam. Maka tradisi ucap salam ini hidup di kalangan orang tua kita dulu. Kapanpun dimanapun bertemu tetap assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi sekarang mulai ditinggalkan. Jarang ada orang yang ucapkan salam. Dulu kalau jauh mereka gerakkan tangan, assalamualaikum, angkat tangan. Ketika kendaraan kita sudah mulai privasi, pakai mobil kaca tertutup dan pakai kaca film hitam sampai 180%, sampai nggak kelihatan jalan, maka diganti salam itu dengan klakson saja. Untuk orang yang kita kenal, titit popot, titit popot. Makanya di Aceh banyak suara klakson ini sebenarnya lebih kepada interaksi silaturahmi. Kecuali kalau panjangnya lebih dari 1 alif, itu barangkali emosi. Tapi untuk di negeri jiran di Malaysia, asal sudah berbunyi klakson itu sudah emosi. Maka di sana hening jalan raya, tidak ada suara klakson, tidak ada klakson. Maka kendaraan yang diproduksi dijual sekarang itu, kita bertanya-tanya, kenapa klaksonnya kecil sekali bunyinya? Kita beli sepeda motor PCX, Honda NMAX, Yamaha NMAX dan lain sebagainya, tetap klaksonnya itu kecil. Sampai kita harus datang lagi ke bengkel untuk menambah klaksonnya. Kenapa? Karena itu standarnya adalah Eropa. Mereka sudah diajarkan sopan santun, klakson itu pun harus sopan. Sedangkan kita senang klakson itu mengejutkan orang lain. Kalau ada wanita hamil sampai melahirkan, itu kenangan kita. Maka dirancang mobil kendaraan bermotor itu dengan knalpot pakai silencer namanya. Silent itu diam, silencer alat untuk mendiamkan supaya suara mesin itu redam. Tapi kesenangan kita mengganti dengan knalpot blong supaya dari cat keung saya nyalakan sepeda motor sudah terdengar suaranya di Prada. Warna putengku dengan bedah cat keung. Dia orang Prada tahu bahwa saya sedang berangkat dari sana. Ini sangat mengganggu. Bayangkan kita berkendaraan di jalan dengan anak kecil yang barangkali sedang tidur. Ini sengaja dia putar gas di samping kita itu hanya untuk mengejutkan kita. Ini perbuatan paling zalim di dunia ini. Banyak anak-anak yang terkejut. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini persoalan salam diajarkan. Salam wa at'imut ta'am, berikanlah makan.
Makanya dua perkara ini didahulukan oleh Nabi, karena nanti dalam hadis yang lain Nabi katakan, ketika ada sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Dalam beragama Islam ini perilaku apa yang paling utama? Jawaban Nabi dua perkara tadi. Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rifu. Engkau berikan makan dan engkau ucapkan salam. Kepada siapa beri makan, kepada siapa ucapkan salam? Ala man arafta, orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rifu, dan orang yang tidak engkau kenal. Ketemu orang yang tidak kita kenal, yuk makan dulu. Ketemu orang yang tidak kita kenal, assalamualaikum. Atau ketemu yang kita kenal, yuk makan dulu. Ucapkan salam, assalamualaikum. Maka tradisi kenduri itu sangat hidup bagi kita. Cuma masalahnya kenduri kita lebih kepada orang yang kenyang daripada kepada orang yang lapar. Tanyo benar, amai tanyo benar.